Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan selanjutnya kita membahas tentang dualitas. Dualitas ini adalah termasuk metode linear programming. Dualitas merupakan bentuk kedua dari permasalahan pertamanya atau yang disebut dengan primal. Teori dualitas sendiri merupakan salah satu konsep dari pemrograman linear yang penting karena semua atau parameter dalam model primal hanya merupakan estimasi keadaan di waktu yang akan datang. Tetapi apabila terdapat perubahan dari masalah primal, membutuhkan analisa atau kajian yang dapat memberikan jawaban atas perubahan yang terjadi. Primal dan dualitas menunjukkan hubungan secara simetris dengan ketentuan sebagai berikut. Koefisien fungsi tujuan dari persamaan primal menjadi konstanta ruas kanan pada dualitas. Yang kedua, konstanta ruas kanan di primal menjadi koefisien fungsi tujuan dual. Yang ketiga, semua kolom primal menjadi kendala dual. Semua kendala di primal menjadi variabel keputusan dual. Dan yang terakhir, koefisien kendala dari variabel primal menjadi koefisien yang berkorespondensi dengan kendala dualitas. Untuk konsep dualitas, apabila pada saat masalah primal fungsi tujuannya maksimasi, maka untuk dualitas fungsi tujuannya menjadi minimasi. Apabila di primal fungsi tujuannya minimasi, maka di dualitas dikonversikan menjadi maksimasi. Apabila kendalanya atau batasannya lebih kecil sama dengan 0, maka di dualitas menjadi lebih besar sama dengan 0. Apabila kendala di primal lebih besar sama dengan 0, maka di dualitas lebih kecil sama dengan 0. Jadi dualitas ini adalah bisa dibilang kebalikan dari primal. Kemudian di sini ada contoh dari dualitas, di mana di sini ada tabel. Untuk fungsi tujuannya di sini ada fungsi minimumnya. Nilainya yaitu 10x1 plus 4x2 plus 2x3. Untuk fungsi batasannya ini diambil dari baris Y1, Y2, dan Y3. Untuk batasan 1, 4x1 plus 6x2 plus 2x3 lebih besar sama dengan 40. Untuk Y2-nya atau batasan keduanya, 12x1 plus 16x2 plus 10x3 lebih besar sama dengan 60. Untuk batasan ketiganya, 14x1 plus 2x2 plus 6x3 lebih besar dari 80. Batasan non negatifnya x1, x2, x3 lebih besar sama dengan 0. Kemudian dari primal tadi kita konversikan ke dual, di mana fungsi tujuannya berubah menjadi maksimum. Nah, fungsi tujuannya ini diambil dari nilai kanan dari batasan atau dari fungsi kendala. Berarti untuk tujuannya di sini 40Y1 plus 60Y2 plus 80Y3. Ini fungsi maksimumnya atau fungsi tujuannya ya. Yang tadinya fungsi tujuan di primalnya 10x1, 4x2, 2x3 ini diambil dari sini. Kemudian kita konversikan ke dualitas, maka fungsi tujuannya berada di sebelah kanan, yaitu 40Y1 plus 60Y2 plus 80Y3. Nah, untuk fungsi batasannya, sebelumnya untuk primal ini kita ambil dari baris Y1, Y2, Y3. Pada saat kita konversi ke dual, untuk batasannya kita ambil dari kolom X1, X2, dan X3. Maka untuk fungsi batasannya 4Y1 plus 12Y2 plus 14Y3 lebih kecil sama dengan 10. Karena pada saat primal batasannya di sini adalah lebih besar sama dengan 0. Pada saat dikonversi ke dualitas, maka batasannya berubah menjadi lebih kecil sama dengan 10.
Untuk fungsi batasan keduanya juga sama, kita ambil dari kolom X2, maka batasan keduanya adalah 6Y1 plus 16Y2 plus 2Y3 lebih kecil sama dengan 4. Batasan ketiganya 2Y1 plus 10Y2 plus 6Y3 lebih kecil sama dengan 2. Batasan non negatifnya Y1, Y2, Y3 lebih besar sama dengan 0. Nah, ini adalah fungsi tujuan dan batasan untuk dualitas yang kita konversikan dari bilangan primal tadi. Di sini ada contoh dualitas di mana ada primal dan ada dualitas. Untuk primalnya, di sini fungsi tujuannya adalah maksimasi dengan persamaan 2x1 plus x2. Ini diambil dari tabel yang paling bawah ini ya, baris yang paling bawah. Kemudian untuk batasannya, ini diambil dari baris Y1, Y2, Y3. Maka fungsi batasannya X1 plus X2 sama dengan lebih kecil 7, 2x1 plus 3x2 lebih kecil sama dengan 9, 4, x1 plus x2 lebih kecil sama dengan 10. Kemudian kita konversikan ke dualitas, berarti fungsi tujuan maksimum berubah menjadi minimum. Dengan persamaannya kita ambil dari nilai kanan fungsi batasan, yaitu 7Y1 plus 9Y2 plus 10Y3. Kemudian untuk batasannya, ini kita ambil dari masing-masing kolom. Berarti ada dua fungsi batasan. Yang pertama, Y1 plus 2Y2 plus 4Y3 lebih besar sama dengan 2. Batasan yang kedua, Y1 plus 3Y2 plus Y3 lebih besar sama dengan 1. Fungsi batasan non negatifnya berarti Y1, Y2, Y3 lebih besar sama dengan 0. Dari persamaan yang tadi, kemudian kita ubah atau kita cari optimumnya, nilai optimumnya menggunakan metode simplex yang sudah dibahas sebelumnya. Maka fungsi tujuan yang sebelumnya tadi adalah Z sama dengan 2x1 plus x2. Kita ubah menjadi bentuk implisit, maka Z min x2 min 2x1 min x2. Fungsi batasannya, karena di sini tandanya lebih kecil sama dengan, maka di sini kita tambahkan variabel slack. Berarti x1 plus x2 plus s1 sama dengan 7. Batasan keduanya 2x1 plus 3x2 plus s2 sama dengan 9. 4x1 plus s2 plus s3 sama dengan 10. Kemudian dari persamaan ini kita masukkan ke dalam tabel, di mana variabel dasarnya yaitu di sini ada variabel Z, S1, S2, dan S3. Di sini nilai Z-nya adalah 1. Ini Z1 masukkan min 2 di kolom X1. Kemudian kolom X2 min 1. Ini nilai Z-nya. Diambil dari fungsi tujuan. Paling atas ini adalah fungsi tujuannya. Nilai Z1, nilai X1-nya min 2, nilai X2-nya min 1. Kemudian ini fungsi batasannya. Ini fungsi batasannya di mana S1 ini bernilai 0, kemudian X1 nilainya 1, X2 nilainya 1, S1 nilainya 1, S2-nya 0, S3 0, dan nilai kanannya 7. Kemudian untuk batasan kedua juga sama. Untuk kolom X1 nilainya 2, kolom X2 nilainya 3, S1-nya 0, S2-nya 1, dan nilai kanannya adalah 9. Untuk fungsi batasan 3 juga sama ya. Untuk X1 nilai 4, X2 1, dan nilai S3-nya 1, nilai kanannya adalah 10. Dari persamaan atau fungsi tujuan dan batasan ini sudah kita masukkan ke dalam tabel. Maka selanjutnya kita tentukan yang namanya kolom kunci, baris kunci, dan angka kunci. Nah, kolom kunci ini biasanya diambil dari
Karena tadi perintahnya fungsi tujuannya kita gunakan fungsi maksimasi untuk metode simplexnya, maka yang kita ambil adalah nilai negatif yang paling besar. Nah, di sini kita ambil adalah nilai negatifnya min 2. Ini yang disebut kolom kunci. Nah, bagaimana sih cara mencari baris kunci? Baris kunci kita harus mencari indeksnya dulu. Indeksnya itu adalah nilai indeksnya diperoleh dari nilai kanan ini dibagi dengan nilai kolom. Berarti 0 dibagi min 2 hasilnya 0, 7 dibagi 1 sama dengan 7, 9 dibagi 2 sama dengan 9 per 2, 10 dibagi 4 sama dengan 10 per 4. Nah, dari indeksnya ini kemudian kita cari nilai yang paling terkecil ada di baris S3 atau baris terakhir. Nah, ini yang disebut dengan baris kunci. Kemudian pertemuan dari kolom kunci dan baris kunci ini disebut ada angka kunci, yaitu angka kuncinya adalah 4. Nah, angka kunci ini nanti yang akan menentukan nilai baris baru untuk S3-nya. Kemudian untuk mengubah nilai baris kuncinya, karena angka kunci berada di S3, maka nilai baris S3 ini 41001010 ini dibagi dengan angka kunci. Maka 4 dibagi 4, 1 bagi 4, 0, bagi 4, 0 bagi 4, 1 bagi 4, dan 10 bagi 4. Hasilnya adalah 1, 1 per 4, 0, 0, 1 per 4, 10 per 4. Nah, nilai ini kita masukkan ke tabel selanjutnya. Ini kita masukkan ke sini. Untuk variabel dasarnya ini berubah menjadi X1 karena angka kunci ini berada di kolom X1, maka variabel dasarnya ini akan berubah menjadi X1. Ini akan berubah menjadi X1. Nah, kemudian untuk variabel dasar X1 ini kita sudah menemukan nilai baris kunci yang baru. Nah, untuk variabel dasar Z, S1, S2 ini masih kosong, belum kita cari. Nah, untuk mencari nilai dari variabel dasar ini, caranya untuk mengubah nilai di luar baris, nilai lama dikurangi koefisien dikalikan nilai baris kunci baru. Nilai lama ini, min 2, min 1, 0, 0, 0, ini kita ambil dari nilai yang pertama tadi. Ini ya, min 2, min 1, 0, 0, 0. Ini kita ambil. Kemudian dikurangi koefisien kolom. Koefisien kolom ini didapat dari ini. Ini min 2. Kemudian dikalikan nilai baris kunci baru. Ini nilai baris kunci. Kita kalikan. Maka nilai Z-nya 0, min setengah, 0, 0 setengah, 5. Nah, untuk variabel dasar S1 juga sama. Nilai 11007 ini adalah nilai baris lamanya yang diambil dari sini. Kemudian dikurangi koefisien yaitu 1 dikalikan dengan nilai baris kunci baru. Ini koefisiennya. Maka hasil S1-nya adalah 0 min 1 per 4, 1, 0 min 1 per 4, 9 per 2. Untuk S2 juga sama. Ini adalah nilai baris lama dikurangi koefisien dikalikan dengan nilai baris kunci baru. Maka hasilnya 0, 5 per 2, 0, 1, min setengah 4. Ini kita sudah menemukan nilai baris baru untuk Z, nilai baris baru untuk S1 dan S2. Hasil ini kita masukkan ke dalam tabel yang kosong ini tadi. Maka setelah kita masukkan, isinya menjadi seperti ini. Ini untuk sudah terisi dengan nilai baru. Untuk fungsi tujuannya, karena tadi kita mencari maksimum, fungsi tujuan tidak boleh ada yang bernilai negatif. Nah, kita lihat di sini untuk
fungsi tujuannya Z, di sini masih ada yang bernilai negatif, maka ini belum bisa disebut dengan optimum karena masih ada nilai negatif. Maka kita harus melakukan perbaikan.